Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Fani Jeremia Lengkong, dalam acara yang spesial ini, Inspirasi dan Motivasi Infinity Ministry. Kali ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya beri tema, apinya harus tetap menyala. Ya, apinya harus tetap menyala. Yang saya ambil dalam kitab Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Haruslah dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan kita, hendaknya kita juga harus selalu ada api Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita menjaga agar api Tuhan terus tetap menyala di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menjaga supaya api Tuhan itu tetap menyala? Supaya api Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh berkompromi dengan dunia. Maksudnya dengan cara-cara dunia, yang tentunya cara-cara yang pada akhirnya bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh firman Allah. Kita dilarang berkompromi dengan itu. Sebab ketika kita berkompromi dengan cara-cara dunia, maka kita membuat api Tuhan itu pada akhirnya menjadi padam. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya api Tuhan itu tetap menyala? Yang kedua adalah kita harus terus membangun keintiman dengan Tuhan dengan cara hidup di dalam kekudusan. Kita tetap terus ada pujian penyembahan di dalam Tuhan. Kita tetap terus harus ada jam-jam doa, mezbah doa yang harus kita bangun. Kita perlu ada kedekatan dengan Tuhan dengan cara membaca dan merenungkan firman Allah. Kita harus tetap terus melakukan firman Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Maka itu akan membuat api Tuhan terus menyala. Ketika kita berhenti untuk membangun relasi dengan Tuhan, ketika kita berhenti membangun keintiman dengan Tuhan, ketika kita berhenti untuk membaca merenungkan firman Tuhan, ketika kita berhenti menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, ketika kita berhenti untuk membangun mezbah doa di hadapan Tuhan, maka ketika itu pula kita sedang membuat api Tuhan padam di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan api Tuhan padam dalam kehidupan kita. Tuhan mau api itu tetap terus menyala di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari tetap jaga api Tuhan tetap menyala dalam kehidupan kita. Tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya!